Perkenalkan, nama saya Jusnian Devin Terbato dan rekan saya Raymond Petrus Yumpa. Di sini kami akan membahas tentang membangkitkan kinerja motivasi dalam organisasi. Yang pertama latar belakang. Motivasi adalah inti dari fungsi kinerja organisasi tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi pada seberapa termotivasinya SDM yang menjalankannya. Manajer modern harus mampu menggerakkan orang. Masalah utama, kegagalan memahami sumber motivasi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan tingginya turnover. Yang berikut, apa itu motivasi? Proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu menuju pencapaian tujuan. Yang pertama, intensitas. Intensitas merujuk pada seberapa keras seseorang berusaha. Yang kedua, arah. Upaya harus disalurkan kemana? Ini harus selaras dengan tujuan organisasi, bukan tujuan pribadi yang kontraproduktif. Yang ketiga, ketekunan. Ketekunan merujuk pada berapa lama seorang mampu mempertahankan upaya tersebut serta di tengah tantangan. Yang berikut, dua sisi motivasi. Dua sisi motivasi, yang pertama itu motivasi intrinsik. Itu seperti dorongan dari dalam. Melakukan sesuatu karena aktivitas itu sendiri, memberikan kepuasan, rasa pencapaian atau sesuai dengan minat pribadi. Contoh, tanggung jawab, pertumbuhan diri, hobi yang mencapai pekerjaan. Dan yang kedua, motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, terpisah atau menghindari konsekuensi negatif. Contoh, gaji, bonus, promosi, atau takut dipecat. Yang berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow. Teori paling mendasar, membutuhkan Anda harus terpenuhi. Teori paling mendasar, kebutuhan Anda harus terpenuhi sebelum kebutuhan ini menjadi motivator. Itu yang mencapai aktualisasi diri, potensi penuh atau puncak, penghargaan, status dan pengakuan sosial, rasa memiliki dan tim, keamanan, rasa aman fisik atau emosi, fisiologis, makan dan gaji pokok atau dasar. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam tingkatan. Kebutuhan di tingkat bawah harus dipenuhi sebelum kebutuhan di tingkat atas dapat memotivasi seseorang. Pertama, dasar. Dasar terdapat fisiologi dan keamanan. Organisasi harus menyediakan gaji pokok, tunjangan dan jaminan kerja yang layak. Ini adalah fondasinya. Yang kedua, menengah. Menengah mencakup sosial dan penghargaan. Manajer perlu memfasilitasi tim dan memberikan pengakuan atau promosi atau penghargaan. Puncaknya, aktualisasi diri. Ini adalah dorongan intrinsik tertinggi. Organisasi harus memberikan peluang pelatihan, tanggung jawab besar dan proyek yang menantang untuk mencapai potensi ekonomi karyawan. Dan selanjutnya, teori dua faktor. Membagi faktor pekerjaan menjadi dua kategori dengan efek yang berbeda pada motivasi. Yang pertama, motivasi faktor mencegah ketidakpuasan, gaji, tunjangan, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan. Jika buruk, maka akan kecewa. Jika baik, ini terlalu biasa saja.
Yang berikutnya faktor motivator atau pemuas, menciptakan kepuasan, prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri. Jika ada, maka termotivasi. Jika tidak ada, maka netral. Yang berikutnya teori harapan. Berikutnya teori proses. Teori ini menjelaskan bagaimana mekanisme berpikir kita mempengaruhi motivasi. Teori harapan. Motivasi adalah hasil dari 3 keyakinan: harapan atau usaha menghasilkan kinerja, instrumen atau kinerja menghasilkan imbalan, valensi imbalan atau imbalan itu berharga. Manajer harus memastikan semua keyakinan itu kuat. Yang kedua, teori keadilan. Karyawan harus membandingkan rasio input atau output diri sendiri dengan orang lain. Jika rasio terasa tidak adil, misalnya input saya lebih tinggi daripada output lebih tinggi, tapi output sama, maka akan terjadi demotivasi. Manajer harus memastikan keadilan. 3, teori penetapan tujuan, yaitu menentukan tujuan yang smart, spesifik, menantang, terukur. Adalah motivator yang paling kuat. Tujuan yang paling sulit namun dapat dicapai akan dorongan usaha yang lebih keras daripada tujuan yang mudah. Terakhir, kesimpulan. Kinerja optimal dicapai ketika organisasi mampu memenuhi faktor engine atau ekstrinsik secara adil sekaligus memberikan ruang bagi faktor motivator atau intrinsik untuk berkembang. Ya, sudah baik. Terima kasih ya. Inilah hasil dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan maksimal 3 pertanyaan. Beri kesempatan. Ya, sudah. Baik, izin saya tidak berdiri. Izin saya menyampaikan pertanyaan saya sebagai teman. Bagaimana cara yang Anda lakukan sebagai manajer mengaplikasikan teori 2 faktor, yaitu faktor Kaizen dan ekstrinsik dan juga faktor motivator atau intrinsik di benak karyawan? Terima kasih. Silakan, sudah dengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan bertanya tentang apa artinya smart. Nah, smart di sini kalian cuma jelaskan hanya spesifik, menantang, dan terukur. Berikan contoh yang spesifik. Ya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana cara yang Anda lakukan sebagai manajer mengaplikasikan teori 2 faktor, yaitu teori engine dan teori faktor motivasi? Sebagai manajer menerapkan faktor engine, yaitu memberikan kompensasi dan tunjangan yang adil, seperti gaji dan tunjangan yang ditawarkan kepada karyawan itu, karyawan menganggap gaji dan tunjangan itu adil. Terus yang kedua, kondisi kerja yang nyaman, seperti kita sediakan lingkungan yang sehat, bersih, dan aman. Berikut pengawasan dan hubungan interpersonal yang sehat, yaitu memberikan latihan berpikir untuk menjadi pemimpin yang mendukung dan adil, mempromosikan hubungan kerja yang positif di antara rekan kerja dan antara manajer dengan bawahan. Yang kedua, menerapkan faktor motivasi kepada karyawan, yaitu memberikan pengakuan secara teratur untuk mengakui pencapaian karyawan. Dan berikutnya, meningkatkan tanggung jawab karyawan, memberikan otonomi yang lebih besar atas pekerjaan mereka. Berikutnya, melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Apakah saudari Putri menerima?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mara tentang apa arti smart dan contoh yang spesifik tentang smart. Arti dari smart yang pertama itu spesifik atau bila apa yang mau dilakukan bukan umum. Yang kedua, terukur. Terukur itu pakai angka supaya tahu sudah maju berapa. Yang ketiga, dapat dicapai atau bila dilakukan dengan alat dan tenaga yang ada. Yang keempat, relevan atau cocok dengan tujuan besar perusahaan. Yang terakhir, terikat waktu atau ada hari akhir harus selesai. Yang kedua, contoh yang spesifik tentang smart adalah tingkat jumlah followers Instagram perusahaan sebesar 5% dari 10.000 menjadi 11.200 melalui peluncur strategi konten video dan peningkatan interaksi story dalam waktu 3 bulan sampai akhir untuk mendukung inisiatif brand ambassador perusahaan. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok Sepodo, inilah hasil kami. Sekian dan terima kasih.